Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali dengan channel RA Rahamim. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Ya, baik. Dukung channel kami dengan cara mensubscribe dan share ke seluruh dunia agar tahu bagaimana Islam itu. Asyik. Ya, para hadirin pemirsa yang Anda melihat saya sekarang. Ya, saya ini akan membahas seputar dunia yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Yang mana saya banyak menyebarkan ini tentang masalah dunia yang berkaitan dengan akhirat. Kalau kita teliti, dunia adalah merupakan keindahan-keindahan yang sangat luar biasa. Keindahan yang sangat indah, senang, lebur. Bahkan Rasulullah mensifati dunia dengan sebutan hilwatun khadirah. Kenapa? Yaitu sesuatu semanis, ranum, khadirah, bense, hijau, lebur, mapan. Jadi daun sebeding tunya cek lebur, cecena manis, lebur, senang. Keindahan kenapa yang ki besabeun gak bisa menghijau, lebur, mencelap ke mata. Begitu juga antar gunung-gunungan. Saya demen nih gunung nih kah. Beda. Kenapa yang ki? Beda bunga nih kak disa. Singnya mah bunga Edelweiss. Setak pernah rosak karena terik sinar matahari. Bentak karena pernah lapuk karena hujan. Berbagai macam indah. Bagaimana demarolanya mana? Songai-songai dengan suara gemerciknya yang sangat indah. Itulah keindahan dunia, kesenangan dunia. Kini saya bersifat alami jipon kan ki. Kalau seperti otomotif, seperti sepeda pancat dengan berbagai macam, sepeda motor dengan berbagai bentuk, lampu, sen, dan lain sebagainya. Kalau mobil, Pajero, Fortuner, dan lain-lainnya. Rumah bertingkat, baju banyak sampai berbupit-bupit. Itu merupakan keindahan dunia. Tapi para tretan setuju saya rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kadang dunia kak dintoh bisa menipu daga kita. Kadang-kadang dunia ini bisa melalaikan kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena beda orang yang dianggapkan dunia kak dinto seakan-akan odi ning etunya nggak saya tak pernah mati. Kalau bahasa sekarang sia odi ge manggeun nggak saya tak mati ya boy. Beda kata-kata begitu. Kadang-kadang bawa anak di mobil Pajero, Fortuner umpama. Agaya mau nyaman, agak lakson, seakan-akan nggak saya tak mati ya. Beda kan? Palan di sepeda. Banyak juga ya. Iya, palan di sepeda, seakan-akan merasa nggak seodi terus. Ada kayak desa kesenangan ternyata kadang menipu ke orang yang nikah. Bahkan beda sebagian orang sendiri pandangan dunia adalah suatu kenikmatan saya tak pernah terputus, saya tak pernah sombong kenikmatan. Nah,
Padahal dunia keadaan itu adalah kenikmatan yang bersifat sementara. Nasib bein semangken tak akan kalaku na baru. Ini pun nasib. Iyalah. Rahmim itu nasi rah. Tapi kalau sepeda motor ini kan lama kenikmatannya. Iya, dan sampean. Demo orang di sepeda motor tahun sang belu umpama di sepeda jidul. Orang lah tak nikmat boleh di sepeda jidul lah. Berima, kurang nikmat karena kenapa? Karena tak langkah kenikmatan. Beda kenikmatan saya lain. Oh tapi can abek kerampi lebur mapan nikmat. Tapi tenglah ekakan tahun nih sobung, ambung, rosak. Jadi kenikmatan dunia semuanya bersifat sementara. Memang Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia ini dengan sesuatu yang bersifat sementara. Dan memang Allah menciptakan dunia ini yaitu sesuatu yang melalaikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan keadaan toh bagi kita. Kau tu takut dari sesuatu yang melalaikan keadaan toh. Bagi orang mukmin keadaan toh harus takut dari sesuatu yang melalaikan keadaan toh. Karena orang mukmin keadaan toh yakin bahwa orang mukmin keadaan toh odik ning itunya sekejap. Meyakinin odik ning itunya sekejap kenikmatan bakal terputus. Tengah mate kita akan diselimuti kain kafan. Pandiin sabak ke alam kubur, curang ning kubur di dalam. Pas ning getibi, ke kubur boleh dari atas. Lenikah saya kepikir. Jadi orang Islam katipun apa? Sing aku ngin pikiran cerdas. Jadi dalam orang Islam keadaan harus memiliki pribadi yang sangat cerdas. Saya demah orang Islam keadaan kotuh andi pandangan. Selebih bagus, selebih cerdas, mandang benikun ia dan mata, tapi mandang sampai ke akhirat. Ini ke orang yang cerdas. Apa? Karena orang ini tak kira odik terus, pancat mate. Tengah mate, lah ini tak kira bisa asih sedekah, tak kira bisa salat ke masjid boleh. Pola pemirsa ini menyaksikan ada mayit salat di masjid. Nih pada pemirsa ini menyaksikan, pastilah tidak ada kan? Pasti tidak ada mayit ngaji Al-Quran di masjid, nggak ada. Mayit pancat ning kubur tak bisa aja lah. Tak bisa aku laku. Nih karena pada mayit abecaan, gojek atau jual online, ning lorong sobung nih. Jadi mayit tak bisa gabai amal ibadah. Jadi orang yang cerdas. Andi pandangan cerdas. Ini benikun mikir si adan mata nah. Tapi mikir sampai setelah kematian nah. Itulah orang cerdas. Sekadimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarakin pandangan orang yang cerdas. Menurut Jepon Gusti Kanjeng Nabi, orang yang cerdas keadaan toh benikun cuma orang sepentar agabai bisnis raja ngoleh keuntungan raja benih keadaan toh. Jepun Gusti Kanjeng Nabi orang yang cerdas benih orang yang aset tertinggi mencari aset kehidupan dunia sunyak benyan. Jadi obang masuk melolon kaban tanpa alako. Punten gak bisa. Tapi menurut kecerdasan pandangan Gusti Kanjeng Nabi, saya kacakin orang pintar, cerdas, ingki keadaan toh al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jipan Gusti Kanjeng Nabi, orang yang cerdas, man dana nafsahu, orang yang introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, ban ngalakonin sekaangkuy sangoh akhirat. Lagi ada toh pandangan orang secerdas.
Contoh ini, maksud apa? Orang yang cerdas kayak itu orang yang introspeksi diri, yang menjaga diri, mengawas diri. Jadi orang yang cerdas kayak itu orang yang memikirkan dirinya sendiri. Mikir kecobaan apa, mikir keaib-aib apa, mikir salah na apa, kekeliruan apa. Itu semuanya pikir. Ini ke orang yang cerdas. Benih kun pikir tapi yo beda ramah sih jangan tetia orang yang tambah bagus. Kok area kok tu jangan tambah bagus. Tang aib area apa? Selek, pele, dah kadisa. Engkau area apa jeng duhur umpama engkau area apa jeng duhur ngangkui kaos sopan je kalau area. Mestinya kau tidak iya. Jadi introspeksi diri. Kira mikir saya kalako. Engkau apa jeng duhur ngangkui kaos sopan ke Allah apa je. Men tak sopan, ngangkui takwa. Senika. Engkau apa jeng ria ngangkui parfum apa je. Men tak ngangkui parfum. Jadi sunnah ngangkui parfum. Jangan raja kencerna, jangan menghormat Allah ketika sholat. Karena hakikat orang yang saya sholat kak dintoh takarrub ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau tu membagus panjenengan ketika alaksanakin sholat serema bakto sholat sunat ban lain. Ketika di sana nampu akin nampu introspeksi diri lek selek engkau ria antara kereng sepo apa entah ria rangingan bereng sepo bener apa enggak dalam Islam. Salah berarti. Mon salah, kau tu lemah lembut, abang tabir yang sepo, tak oleh bengalan, menegur kalaban bahasa si Allah. Embuk salah, tak oleh. Malah embuk tak oleh. Jadi kau tu lemah lembut. Engki kak din tolak kar saya bener anak bu, kak din to saya udah kak disah. Kau tu lemah lembut dan disertai senyum kalau bisa. Itu sunnah senyum. Kepada orang sepon sunnah senyum. Jangan sampai merautkan alis di sini, jangan. Teng nyeroteng menggadang sepon tak bagus itu. Tak bagus. Jadi ober tibi, introspeksi, selek tibi ke orang. Engkau ketemuan betangkan cetak abasa, lebur apa nje? Mentak lebur, tuli ober. Leburan abasa. Can bahasa na ulama Tempurjo Al-Wafa Pondok Al-Wafa mon beda ase perkusan maki ngal ase cubaan mon beda ase perkusan mak ngangkui se cubaan bahasa kasar dan bahasa perpesan ini kan perkusan bahasa perpesan mon ki perkusan perpesan masa ngal bahasa se kasar mon bisa ngalak se perpesan peraturan. Jadi langgong panjenengan kau tu ngalak selebih bagus sayan logika ada remah mon panjenengan endi sepeda citol sepeda 80-an ben endi sepeda ninja kama bagus sepeda citol ben sepeda ninja bagusan sepeda ninja kama sae mon yang kui bagusan sepeda ninja lebih sae lebih santai lebih keren lebih bagus. Mon bisa ngakui paling bagus. Enggi sepeda ninja. Jadi sekali dinto penting. Namun bahasa kasar, mon bahasa alos kak dinto sebagus. Mon bisa ngalak lebih bagus. Lekak dinto lebih larang gencerna. Lebih bagus kualitasnya. Dalam ahlak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlak lebat manusia. Ya bagus. Kamu nusa keng karena Allah, insyaallah karang lebih sekali dinto. Jadi bagus kamu nusa keng karena Allah. Para hadirin saat tinamul yakin. Jadi nampu selek ker kecubaan tibi aib tibi. Engkau area ketemuan di ning barung bi sebarengan arasanan bener apa engkau area? Atau benta tangkan kesalahan. Mun salah, tak ada arasanan. Karena sebenarnya semakin keadaan itu arasanan. Sedangkan rasanan keadaan itu tak oleh, tak bagus. Coba bahkan bisa ngelangakin kenceran seekalakoh panjenengan dari amal ibadah.
umpama sholat mbian kencer na bisa sobong ragara arasanan timan bisa aja arasanan jadi coba introspeksi diri kadang tuh nyelek kecoba na aban tibi kang kui diperbaiki sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas tanda keuntungan bagi orang Islam sibuk nyareh nyelek aib tibi sampai tak sempat tandi bektoh kangkui nyelek kecubana orang lain. Jadi tanda orang si pecrah jipon Gusti Kanjeng Nabi. Tanda orang si pecrah yang kikaden toh ketika kenapa aban kaden toh nyelek aban tibi sampai tak sempat saking bunyian nyari aib tibi sampai tak sempat nyari aib tetanggana. Alah kayak setan dan orang seontong. Yakni napa introspeksi diri. Jangan tambah bagus. Sekadin toh. Jadi kayak toh nampu terpakin. Jadi kalau saya bertanya kepada kalian semua para pemirsa, sambian nikah kenapa engki terjadi orang si becerah seontong napa tidak? Kalau Anda mengatakan Anda ingin menjadi orang yang becerah, yang ontong, maka arasanan sahare kecubaan aban tibi kangku yoba. Te orang si becer kaden toh orang si nyelek kecubaan aban tibi ketika ketemuan bi orang lain, selek aban tibi. Tahun orang lain punten. Dan selek mon ombam salah yoba perbaikin. Sekadin toh sekadin ma Imam Al-Ghazali kadin toh menerapkan dua sifat setong perbaikan dua perkembangan. Imam Ghazali kadin tamon mon kita bagus tak bisa berkembang kutub perbaikan perbaikan kalau sudah perbaikin sudah mapan sudah diperbaiki nyaman berkembang mon ombam laba lah bagus lah kada penyaman lah becek kada aba perbaikan nomor 2 perkembangan jangan tambah bagus setiap belum minallah bagus belum minan nas bagus lihat din toh introspeksi diri lihat din toh seekor orang cerdas menurut pandangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 wa amila lima ba'dal maut yang kita din toh melaksanakan amalan setelah kematiannya. Dan bahasa matuadana amal ibadah kebaisangoh akhirat. Kebaisangona akhirat. Jadi bagi orang mukmin kadang tuh kudu beramal selesai. Beramal si fokus. Baik itu kalaban sedekah ke masjid, sedekah ke madrasah, sedekah ke para ulama, ke para guru ngaji, guru madrasah, leka desa insyaallah termasuk sedekah jariyah karena kak desa saling aningkiakin agama Islam. Jadi karena kebanyakan semakin ini banyak saya tak sadar ulama pengajar Al-Quran, ngajar madrasah, ngajar anak-anak ngaji, ini kan sobong rekena semakin. Mending Mekah erkein larang tapi ning Indonesia kan itu nggak sesobong regen rasan dari presiden sokoni bajar bahkan sobong sebagian pala ning masyarakat guru ngaji guru madrasah guru agama Islam nggak sesobong regen erosorom loh beri ta'alam beri bajar mendabun ulama dimin beda pakan tole kon makon mensobong pakan nah saat dinto jadi man nyoro inang puca habisin saat dinto paden panjenengan nyoro bangunan katai bojer ampun tak lero nyoro mensobung pakan jakon makon saat dinto itu nampu ulama kan toh nampu paringin cabisan serta kadang kan mekeren umat kak desa mekeren kalau sekan umat kan kui diperbaikin tapi nampu sisain nah omong panjenengan kangkui ulama nisar ulama karena banyak ulama sematek dengodo banyak ulama sematek dengodo banyak ulama stres banyak ulama tak asampung kini kan karena letak mikir dunia
setong letak cabisin. Yang nomor 2 ulama yang mikir kebadan umat. Jadi kebadan orang se panjenengan se ngiding masalah lain ulama. Ki nampu tabuka ngiring nampu cabisin ulama. Karena kadis salah setong penegak agama. Jadi jasan ulama kan itu cek raja nah. Tidak mana insyaallah balas na cek raja nah. Sedekah ke ulama kak dinto. Bahkan Rasulullah adabu akrimul ulama fa innahum warathul anbiya. Mulja'akin ulama karena ulama ria pewaris para nabi. Siapa apain saya mulja'akin ulama maka orang saya mulja'akin jadi apa dan biar mulja'akin Allah ben sengkok jipon Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kata orang saya mulja'akin ulama padan mulja'akin Allah ben Nabi Muhammad. Kata sangat dintok. Melen tadi kak dito ngireng mulja'akin ulama para pengaji lepa-lepan lebih-lebih pengajar agama madrasah lega dito nampu dukung paringin dukungan kicakun dukung lolo sambil cabisin boleh sambil paringin obang kangkui ekonomi nah kangkui deer nah sandang pangan nah kiai karena kiai kak dito pada deer nase tak deer tanah punten. Jadi orang yang cerdas menurut pandangan Epon Gusti Kanjeng Nabi yang kadang tahu wa amila lima ba'dal maut kadang tahu melakukan amalan sesae keangkui kehidupan akhirat bukankah tunya kadang tahu sesuatu melalaikan tapi bagi orang sesoleh merupakan ladang kebaikan. Benar tunya reh melalaikan tapi bagi orang sesoleh kadang ta'arafa akin tunya ladang kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sukus bagus harta benda tunya ketika etaku oleh orang sesoleh orang sebagus. Kenapa? Karena ekabai wasilah tunya kadang to. Ekabai wasilah palantara kangku yang matakarrub masamak da ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kadang to arep akin ladang kebaikan, ladang surga seluas bagi orang senaku harta kadang to bagi orang sesoleh. Jadi seharusnya orang soleh kadang to anakku harta cat ongku kalaban keangkui kebaikan. Seperti umpama orang senaku harta kadang to orang soleh seperti sabak ke masjid kebaikan foto nama masyarakat lebih-lebih ulama kadang to. Senak akan agama Islam ni kadang to tangkung. Rezeki penarena kiai siapa? Gula rezeki ban bulan saya tangkung nikah ulama acara mah kadang to sapa napa ngiring paringin ongkos neser orang gak desa endi kebutuhan juga li kadang no pikir orang cerdas mikir gak desa jadi orang sesoki sesole li kadang mikir ulama juga nan jadi ulama tak sengsara punten terus gak dento ulama tak sengsara karena semakin banyak ulama sengsara sehingga tak banyak mikir umat mikir kau dien mas gara-gara orang tak ngerti kak desa lalu ulama mikirin umat serosak kan kui diperbaiki karena umat Islam ini banyak tak peduli sobung mas pada nyari tunyakian mas ulama jadi tak patah peduli mas kau orang kebuduli nak ada membarlah sokon ni tala peduli sokon ni karena ilmu nak orang ngereng kepedulian panjenengan saya beni ulama umpama ngereng mulja'akin ulama baik itu pengajar anak ngaji lebih-lebih madrasah lebih-lebih pengajar agama seluas ilmona nempu dihormati lebih lah begitu lebih-lebih bagi orang yang soleh yang mempunyai harta karena sebagus harta tunya kadang to ketika itu orang sesoleh karena dalam harta benda itu kebi wasilah palantaran ke angkui mata kaduk sama ke Allah lewat jalan sedekah ke ulama ke madrasah ke masjid para teretan setuju saya rahmatin Allah Subhanahu wa taala
Apa-apa rekan mak orang cerdas kayak dento ngalaksanakin perbaikan diri serta beramal setelah kematian. Karena dalam Al-Quran kayak dento jelasakin. Sika dimah Al-Quran ini adalah kalamullah dan kita yakini atas kebenarannya Al-Quran. Saya rasa tak yakin ke Al-Quran. Yakin kan kebudahan Gusti Allah, yakin kan. Coba dari kiamat, yakin kan. Coba yang ampun banyak para ahli-ahli ilmuwan seperti aja tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini membahas mulai dari kehidupan dimin sampai masa akhirat. Bedening Al-Quran. Tapi banyak orang yang masuk Islam karena gini kah? Karena keyakinan Al-Quran ampun bedah penerapan dari ilmu-ilmu gak desa. Ilmu alam dan ilmu-ilmu semacam. Lihat sampai terpakai Al-Quran bedah ongko banyak ongko. Jadi Al-Quran kadang itu sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Sekadang Al-Quran kadang itu ada bu. Faiza ja'ah ajaluhum. Oh benih. Kadang itu kalau jawabin manusia. Kadang itu insyaallah kurang lebih nah lafadz. Hatta idza ja'ah ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wallahu a'lam. Seartinya kayak dinto ketika seseorang kayak dinto ampun depak ke ajal, ampun sakaratul maut, ampun mate. Orang kayak dinto ada bu Rabbirji'un ya Gusti. Oh diakin abtina Gusti. Oh diakin abtin kan mati Gusti. Oh diakin Gusti. Ngano napa mak taro dia. Mak taro dia orang mati kayak dinto. Saya bedening Al-Qur'an jare tanah. Awan apa? La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Abtina supaya bisa alako amal soleh. Amal soleh, amal berkualitas. Seperti abtina tinggalin lambe ki masa odi ya Gusti. Jadi ning Al-Qur'an jelasakin ketika orang lemate, orang yang mati ni ka nyoon ka Allah kangkui minta odi. Tengah odi ngano napa? Kangkui ngalaksanakin amalan sesoleh selamba pernah itina. Lekak dinto. Jadi paringin kesimpulan bahwa ketika ambian ajalan suatu perjalanan ning etisa ning elorong ning perkotaan kadang berkoboran ning pinggir jalan kan biasa nah. Lekak disa terus jaga akapi kayak disa. Terus minta odi ke Allah. Terus ngano napa? Beni entar ke bini nah. Kok terus dia kok ngobrolnya kok terus main sepeda entar ke mobil entar ke keluarga entar ke tangbin punten. Tapi kesimpulannya kayak itu kangkui beramal soleh saya lambek pernah itina. Jadi hakikat orang semati kayak disa terus dipoleh kangkui beramal soleh beramal sebagus. Jadi menyesal kau dik nah menyesal karena mati tak bisa beramal soleh. Jadi terodi kangkui bisa beramal soleh saya lambek tina beni entar kebinin gula terodi Allah gula entar kebinin sobung punten ning Al-Qur'an wan apa tero jaga kangkui amal soleh saya lambek tina. Jadi kayak dento apa ingin pelajaran dari kita bahwa orang selamat sengsara cicen susah terus dia boleh kangkui banyak amal sesoleh mangga jadi kak dento ngiring kau lebih panjenengan kak dento banyak beramal soleh melaksanakan si wajib terutama kati belajar belajar ilmu syariat agama Islam belajar ngaji Al-Quran dan lain nah laga disa sekotu terapakin dimin mari sekadang to sunat tawas. Mereka kadin to ilmu umumah. Mereka wajib sunnah. Mereka kadin to apa? Ilmu umum pun tak napa. Mereka kadin to. Kenapa? Karena lah orang materi
beni mikir tunya nah beni gula cek tero dia katunya ajar matematika puntan gula dia tero nyari ke beli pesawat puntan tapi kan kui beramal sesuai sebagus leka den to sangsaran orang ahli kopor tadi malah tang sangsara orang cerdas mikir kau den tibi pribadi tibi beramal kan kui setelah kematian jadi malah tak sangsara seranjan mate ya bunga lah tenang lah Odi apalagi bisa beramal soleh karena Odi nintunya sangat sekejap jadi banyak orang yang salah mati semakin kadang tuh sampai ibu tahun sampai bersih 2 hari bersih petong hari bersih seminggu saya lampon ke lebar orang yang mati terus dia kata sebenarnya ntar ke bini nah bini ajar matematika tapi terlalu beramal sesuai itu milan panjenengan segi odi ngiring mabinya amal sesuai sebagus terutama laksanakan kewajiban pas nomor 2 sesunnah nomor 3 oleh umum ambon ajaran umum tak apa-apa terus maletak sengsara tenglah mate kan menreng mati punya sengsara bahkan terode kan dia orang malah tak sengsara. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang tak jelasakin ning surat Al-Asri. Allah Subhanahu wa taala adabu wal asri demi masa. Innal insana lafi husrin. Seongguna manusia kadang to senantiasa bedah kerugian. Berarti orang rogi adalah orang sesengsara. Sobong orang rogi ini bunga, sobong orang rogi ini bahagia, sobong. Orang rogi ini banyak susah, banyak nangis, banyak tak bunga. Kenika orang serogi wal asri innal insana lafi khusrin jadi senantiasa manusia kadang tuh beda dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu kecuali orang kelak beriman dak Allah yakin dak Allah wa amilus solihat serta beramal yang baik yang berkualitas wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi serta saling menasihati tentang kebaikan dan wa tawasau bil haqqi saling menasihati tentang kebenaran wa tawasau bis sabri serta saling menasihati tentang kesabaran. Jadi panjenengan malai di entak rogi ning itunya. Mah malai tak senantiasa dalam rogi terus panjenengan. Biar kau tu beriman ke Allah. Nomor 1. 2 beramal soleh. Beramal yang baik jadi mun asolat tak ning cepat gelo tumak ni napa tapa puhusuk mun bisa sekali teman tak sengsara apenta pasopan kareng sepo ngormat kareng sepo kata tangke tak nyeher leka disa termasuk amilus sholihat kadang tahu bahkan Rasulullah kadang tahu insyaallah karang lebih nah dia pun kadang tahu wa takshifu anhu kurbatan yang kadang tahu muka keberena orang lain jadi medemang keberena orang lain wa tadrudu anhu dain wa tadrudu wa takshifu anhu wa takshifu engki wa tadrudu anhu watakadi an hudainan lah kadang to watakdi an hudainan kadang to majerin otang orang lain kadang sa termasuk amilus sholihat watatrudu an hujuan serta makanyang taabun orang jamola mun beda tamu datang paring deur atau beda orang ningkir jalan paring deur le kadang termasuk amilus sholeh salah satu enggak den teman kita bukan Kristen jangan jana banyak gue kalau pain laga desa termasuk amalus soleh selain dari kadang tak saling menasihati tentang kebenaran ambian nikah ngaji ka ambian nikah salah nikah buku na salah praktek ambian nikah salah ngaji sera nabu ngabalo nikah sebenar ngak nikah dalil Al-Quran ben hadis nikah canda bun ulama ngak nikah setepak walan beda orang siapa jeng syuruk ini kata tepak apa jeng syuruk sebelum fajar sebelum terbit benih fajar sebelum terbit matahari padahal salat syuruk atau isyraq kak desa setelah matahari keluar kira-kira
satu tombak. Lo kini pas sholat sunat. Kini salah orang kini lo nampu beliin tentang kebenaran. Om benre ngakan apa benre can sapole nampu kebeda benre salah riyah hadis Al-Quran tabun ulama deh tak oleh kakan mengaria. Jadi saling menasihati tentang kebenaran. Cokok takok. Meskipun itu raja atau bapaan atau ibu sekalipun. Pesan nomor terakhir ang kawan. Wa tawasaw bis sabri. Kita untuk saling menasihati tentang kesabaran. Sabaran bian ki dalam jalan agama Islam itu asolat, asukat, nafu sabaran bian ki saling menasihati kesabaran. Tora asolat sabar kada lakon kan apa sabar bian ki asolat ki ngereng-ngereng sabar. Saling menasihati tentang kesabaran. Dekat din toh. Din insyaallah tak sengsara. Hati malai panjenengan teng lamate malai nyaman tenang odi ning kufur malai tak detik orang saya minta beli katanya dar mah tong beriman yakin Allah. Nomor 2 wa amilus solihat cet ongko alaku si bagus amalna si bagus ongko cek bagus berkualitas tingkak kulin ben budaya buna wa tawasaw bil haqqi serta saling menasihati kebenaran wa tawasaw bis sabri serta saling menasihati tentang kesabaran. Insyaallah panjenengan tak tero dia boleh intunya. Karena kerugian gelek gini kan bisembian tetap kalau bentak perkara gini kah. Beriman amal soleh saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Apa masa Kak Dinto? Karena Kak Dinto Allah Subhanahu wa taala ada bu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah nyaman engkau lamba ki masa odi ning tenyeri ala ko amal ibadah sebanyak kang ku kehidupan semangken. Tetapi bu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah nyaman engkau ala ko amal soleh kang ku kehidupan setelah mati setiap hari. Jadi kini kebentan orang saya menyesal. Jadi kini taman nih harap ngarap saya ampon mari ekalako. Jadi abon odi ning tunya tak banyak alak ibadah teng lamate ngocak. Cuk lamba engko ala ke ibadah masemak ke ulama, pela ke ulama, banyak ngepti ke ulama riak nyaman. Cuk nyaman engkau setia. Cek nyaman engkau setia re. Odik. Ning alam kubur re. Senikah. Karang lebih senikah. Tapi contoh saya lain mon. Jadi kini nunjukin penyesalan. Jadi alangkah cek nyaman engkau alam ngalakuin amal soleh kang kehidupan sesemangken. Alangkah cek nyaman. Saya dento. Ini menunjukkan penyesalan jadi ongko orang salah mati. Bahkan Kak Dento ulama sebagian ulama Kak Dento ada bagian penyesalan Kak Dento benikun orang si maksiat, benikun cuma orang kafir. Bahkan orang sesoleh. Kak Dento merasakan penyesalan juga. Nggak bisa merasakan penyesalan karena ketika odi ning itunya sholat duha engkau can orang soleh. Jipon sebagian dia sini. Aduh engkau salat duha aku cuma ning 2 salaman atau ning 4 rakaat. Engkau salat tahajud kun cuma ning 2 salaman atau 4 rakaat. Arap engkau mata banyak salat tahajud kenyak banyak menyesal gi orang saleh kadang. Arap engkau sukun ni amal ibadana istighfar engkau kenyang balopaan tengah-tengah dosa bolo tengah-tengah dosa bolo telok macam sukun ini istighfar kok. Dan ini penyesalan. Sedangkan Rasulullah kadang mengajarin kualitas dan kuantitas. Rasulullah apa jeng tajun benikun parokaat sampai padana sampai bengkak sokona nih kakinya sampai bengkak. Menunjukkan benikun kualitas saya kalau Rasulullah tapi kuantitas juga nan banyak. Biar Rasulullah kuantitas juga yang diharuskan biar Rasulullah baik tikeran dan semacam
Jadi kualitas sareng kuantitas kalako praktikakeun Rasulullah. Jadi orang yang soleh kadang tak menyesal senajan sholat tahajud. Ada apa kok maki sokoni sholat tahajud? Ada apa kok makun akhir melolon sholat tahajud lah para subuh? Ini penyesalan. Jadi orang cara nih orang mempunyai amal saya bagus, memperbaiki amalan kita. Akan ku itu amalan saya berkualitas. Berkualitas juga jangan dihilangkan kuantitas karena Rasulullah mempraktikkan kuantitas. Ini cukup sekali toh. Saya abdin bisa sampai yakin. Kurang lebih nanyon pengopora. Saya tak mangki batas. Terima kasih Anda telah di sini ngidingakin tang channel, ngidingakin tang motivasi, tang dakwah. Semoga ini menjadi manfaat kepada saya pribadi, keluarga saya, dan para pemirsa. Semoga kita kelak bisa berkumpul dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW fi a'la jinanil huldi, yaitu di swarga ning tertengki. Jadi mau ke kaula pelombi Nabi Muhammad ning swarga tertengki. Kaula panjenengan bisa pelombi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.